Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Masyaallah muslim sidang kaum muslimin yang berbahagia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepadanya dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ketahuilah bahwa Allah sangat mengagungkan rumah-rumah ibadahnya. Dia menjadikan tanda orang-orang beriman sejati adalah orang-orang suka mendatangi masjid dan memakmurkannya dengan ibadah dan amal-amal saleh, serta menyediakan kondisi yang baik bagi orang-orang beriman yang beribadah di dalamnya. Rumah-rumah ibadah Allah adalah masjid-masjidnya. Segala masjid adalah tempat turunnya rahmat, tempat tinggalnya para malaikat, rumah orang-orang yang bertakwa, dan tempat berkumpulnya hamba-hamba Allah yang beriman. Segala masjid adalah tempat-tempat yang dicintai oleh Allah untuk mentauhidkan dan beribadah kepada Allah serta untuk berzikir kepadanya. Siapapun yang rajin mendatangi masjid untuk melakukan salat fardu berjamaah dengan ikhlas, maka ia termasuk orang yang beriman sejati. Allah berkata, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya orang yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, mendirikan salat dan membayar zakat, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Habibuna sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Jika kau melihat seorang suka mendatangi masjid, maka saksikanlah bahwa ia seorang yang sempurna keimanannya. Allah memuji siapapun yang suka mendatangi masjid untuk bertasbih kepada Allah dalamnya pada waktu pagi dan sore. Fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallab bil qulub wal absar liyajziyahum Allah ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Walladzina kafaru a'malahum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajada Allah 'indahu wa waffaahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Pelita itu menerangi di rumah-rumah yang Allah mengizinkan orang menghormati dan menyebut namanya di dalamnya. Ia bertasbih di dalamnya di waktu pagi dan sore. Para lelaki yang tidak dilalaikan oleh perdagangannya dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Mereka pun takut pada hari berbaliknya hati dan pandangan-pandangan mata, agar Allah memberikan balasan bagi mereka dengan yang lebih baik daripada yang mereka lakukan.
Kelakuan itu adalah kebiasaan. Orang-orang yang berlomba-lomba menuju ampunan Tuhan dan untuk meraih surga yang luasnya sama dengan luas langit dan bumi. Allah berkata, "Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Mereka yang menafkahkan harta mereka dalam suka maupun duka, mereka suka mengendalikan emosi dan mereka suka memaafkan kesalahan manusia, dan Allah suka terhadap orang yang berbuat kebajikan. Membangun masjid bukan untuk berbangga-bangga dengan keglamorannya dan penampilannya sangat menonjol, tetapi untuk menegakkan sholat, berzikir kepada Allah, berdoa, menambah ilmu dan menyebarkan saya ibadah agar kaum muslimin berdatangan ke dalamnya dalam setiap waktunya. Sebagaimana di awal era Islam, pada waktu itu kaum muslimin tidak mempunyai sekolahan, universitas maupun majelis-majelis ta'lim kecuali dalam masjid. Di sanalah mereka berdiri di hadapan Allah dengan penuh khusyuk, takut dan rendah hati dalam sehari semalamnya sebanyak 5 kali. Di dalamnya Rasulullah SAW bersatu dengan kaum muslimin dalam ibadah salat berjamaah, sehingga beliau tidak menonjolkan seorang atas orang lain dalam kedudukannya di tatanan, kecuali orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berpikiran sehat. Mereka didudukkan dalam shaf pertama, baik sebelum sholat maupun setelahnya, agar mereka ikut bermusyawarah dalam memecahkan segala sesuatu. Karena musyawarah dalam tatanan demokrasi bagi umat Islam seperti disebut Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun." Dan bagi orang-orang yang mau memenuhi seruan Tuhan mereka dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Masyaallah muslim rahimakumullah. Kaum muslimin sangat menghormati masjid, khususnya masjid-masjid yang dibangun di masa-masa lampau. Buktinya kemegahan masjid-masjid kuno masih dipelihara dengan baik oleh kaum muslimin hingga dewasa ini. Mereka tidak membaiat seorang khalifah kecuali dalam masjid, tidak mengirim bala tentara kecuali dari masjid, tidak mencari ilmu kecuali di antara tiang-tiang masjid. Kalau mereka mendapat kesulitan, maka mereka bermusyawarah di dalam masjid. Para ulama diberi kedudukan tinggi dalam majelis ta'lim. Para penguasa, para menteri, para penulis, para bupati, apapun tersebut itu sekalipun penyanyi, semuanya berkumpul di masjid untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW bersama ilmu-ilmunya, mempelajari pokok-pokok agama, fikih dan bahasa Arab. Di antara tokoh ulama yang sibuk menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada orang banyak adalah Hasan al-Basri, Atha, Wasil ibn Atha, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Ahmad ibn Hanbal, dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhum, dan tokoh-tokoh ulama lainnya. Pada umumnya mereka membuka majelis ta'lim di dalam masjid. Andai kata dewasa ini peradaan masjid masih dihidupkan kembali seperti yang terjadi di masa-masa lampau, tentunya hati kaum mukminin akan terikat kembali kepada masjid-masjid mereka. Jika hati seorang mukmin terikat dengan masjidnya, maka kegiatan untuk zikir, salat, i'tikaf, membaca Al-Quran dan mengenal keadaan saudara-saudaranya sama muslim akan penuh. Orang yang hatinya terikat dengan masjidnya, maka dia akan termasuk orang-orang yang dinaungi di bawah naungan Allah pada hari kiamat kelak. Seorang yang rajin mendatangi masjid, maka akan ditulis sebagai pahala kebajikan baginya dan akan dihapus semua dosa-dosanya. Habib Muhammad SAW bersabda, "Man rahila masjidin li jama'ati fa khatwatun tamhu hasanatan tamhu sayyi'atan wa khatwatun tuktabul hasanatan dahiban wa raji'an mujannadi." Siapapun yang pergi ke masjid untuk berjamaah, maka setiap langkahnya akan dihapuskan satu dosa dan akan dicatat satu kebajikan.
ketika pergi dan ketika ia pulang. Habib sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullakum ala ma yahdahu bil khataya wa yarfa'u darajat?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala asbabul wudu' al makari wa kasrul khata ila al masajid wa intidarus salat wa as-salat wa dzalikum ribat wa dzalikum ribat. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan yang dapat menghapus dosa-dosa, mengangkat derajat seorang di sisi Allah? Jawab mereka, mau ya Rasulullah. Kata Nabi, menyempurnakan wudhu di waktu sunnah, banyak melangkahkan kaki ke masjid, menunggu sholat setelah sholat, yaitulah riba. Rasulullah berkata, "Basyiril masya'ina ila masajid bin nuri tabi' al qiyamah." Sampaikan berita gembira bagi orang-orang sebab berjalan kaki ke masjid bahwa mereka diberi cahaya penuh di hari kiamat. Rasulullah juga bersabda, "La yazalu ahadukum fi salatin ma damat as-salatu tahbisuh, la yamna'u ayyan qaliba ila ahli as-salah." Tidak henti-hentinya seseorang di antara kalian ditulis sebagai seorang yang melakukan salat selama dia menunggu salat yang lain, dan dia tidak terhalang pulang ke rumahnya kecuali salatnya. Masyaallah muslim rahimahullah taala. Meskipun demikian besar pahalanya bagi yang menunggu salat dalam masjid, tapi banyak orang-orang yang mengakhirkan waktunya ketika hendak ke masjid. Mereka termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah. Oleh Nabi Muhammad SAW, ujar Nabi bersabda, "La yazulu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirullah." Tidak henti-hentinya sekelompok orang mengakhirkan kepergiannya di dalam masjid sampai Allah akan mengakhirkannya pula. Di lain kesempatan Rasulullah bersabda, "La yazalu qaumun yata'akhkharuna lis-safil awwal hatta yu'akhiruhum Allah bin nar." Tidak henti-hentinya sekelompok orang mengakhirkan dirinya dari saf yang pertama sampai Allah mengakhirkan mereka di api neraka. Habib Rasulullah bersabda, menyuruh kita menghadiri salat berjamaah, salat Jumat, dan mendengarkan khutbah pada waktu dini. Habib Rasulullah bersabda, "Man ghasala waqtasala yaumal jum'ati wa bakkara utakara wa masya wa lam yarkab wa dana min al-imam wastama' wa lam yarda kana lahu bi kulli khatwatin ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha." Ujar Nabi, barang siapa yang mandi dan berwudu pada hari Jumat, kemudian dia berangkat dini dan berjalan kaki, tidak naik kendaraan, maka setiap langkah dari perjalanannya menuju masjid diberi pahala puasa dan bangun malam setahun. Sebahagian orang ada yang menyepelekan pahala yang disediakan bagi orang yang berangkat ke masjid pada waktu dini, sehingga mereka tidak menghadiri salat Jumat kecuali setelah waktu iqamah tiba atau beberapa waktu sebelum iqamah. Sesungguhnya perbuatan mereka bertentangan dengan sunnah Habib Rasulullah SAW dan meniadakan kebaikan yang dapat diperoleh dari khutbah yang imam khatib mengingatkan kepada kaum muslimin untuk selalu takwa dan ingat kepada Allah. Hendaknya
izzati amma yasifun